Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana Selamat kabarnya? pagi, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada kali ini, mari kita awali dengan bacaan. Baik, Pak. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan materi sebelumnya, yaitu teks laporan percobaan. Apakah ada materi tambahan terkait dengan materi teks laporan percobaan ini, Pak? Ya, ada. Materi tersebut mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks laporan percobaan, ciri kebahasaan teks laporan percobaan, langkah-langkah menulis laporan teks percobaan, dan berikut Bapak akan menjelaskan materi tersebut melalui sajian PowerPoint. Mengenai teks laporan percobaan, apa yang akan kita pelajari? Pertama, struktur teks laporan percobaan, ciri kebahasaan teks laporan percobaan, langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan, dan di akhir pembelajaran nanti akan ada tugas dan penugasan. Nah, yang pertama, struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan terdapat 6 strukturnya, meliputi judul, tujuan yang menggambarkan dari kita melakukan percobaan tersebut, badan alat, langkah-langkah kegiatan untuk melakukan penelitian tersebut, hasil percobaan yaitu hasil dari penelitian yang percobaan kita lakukan, dan kita akhiri dengan kesimpulan apa yang kita dapat dari percobaan tersebut. Nah, ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ciri kebahasaan teks laporan percobaan meliputi memperkenalkan kata aspek umum atau kelompok, banyak memakai kata tugas hubungan logis seperti maka, ketika, dan seterusnya. Menggunakan kata tugas untuk menjaga maknanya, untuk menjaga agar makna terpadu dengan baik. Banyak menggunakan kalimat aktif dan menggunakan kata kerja aktif. Terdapat kalimat yang menjabarkan urutan kegiatan. Saya ulang ya, bentar. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Pertama, membuat judul dan menyusun dengan kalimat pembuka. Kedua, menyusun isi laporan dan kalimat penutup. Ketiga, merangkai dan meninjau kembali. Keempat, menyunting jika ada kesalahan kata atau kata penggunaan kata kerja aktif yang tidak sesuai, serta memperbaiki data-data yang tidak sesuai fakta dengan hasil yang kita lakukan. Terakhir, tugas dan penugasan. Nah, setelah kita mempelajari semua aspek tersebut, maka akan dilakukan tugas dan penugasan, meliputi pertama, mengerjakan LKPD yang telah dikirimkan guru pada grup WhatsApp. Kedua, menyusun teks laporan percobaan sederhana. Ketiga, mempresentasikan hasil penyusunan teks laporan percobaan yang telah disusun kelompok oleh perwakilan kelompok. Keempat, pengumpulan tugas kelompok secara perwakilan pada pelaksanaan tugas. Nah, sekian presentasi yang penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Nah, tugas penugasan sesuai dengan apa yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, Bapak beri waktu selama 30 menit. Apakah itu sudah cukup? Cukup, Pak. Baik, Bapak akan akhiri Zoom meeting kita pada kali ini, dan akan kita lakukan Zoom meeting lagi setelah 30 menit. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya penjelasanku? Apakah sudah selesai anak-anak pekerjaannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mari kita mulai presentasi kita pada kali ini dengan presentasi dari kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 dipersilahkan. Baik, Pak. Saya izin presentasi dengan judul membuat nasi goreng, tujuan,
Nasi goreng adalah satu makanan khas Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan pembuatan nasi goreng terbilang sangat mudah. Namun membuat nasi goreng yang enak bukanlah perkara mudah, karena diperlukan racikan bumbu yang pas dan nasi goreng yang nikmat biasanya akan membuat penikmatnya menjadi ketagihan. Bahan dan alat yang diperlukan yaitu 1 siung bawang merah, 2 lembar daun bawang, 1 butir telur ayam, 1 sendok kecil garam, 1 piring nasi putih dan dalam keadaan dingin, 1 buah sosis ayam, 1 bungkus bumbu penyedap atau masako, 1 buah katel, 1 buah kompor gas, 2 sendok minyak goreng, dan 1 kecap manis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ambar. Saya akan melanjutkan untuk yang langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama yaitu iris tipis bawang merah dan bawang putih. Kedua, nyalakan kompor gas yang sudah dipasang katel, kemudian masukkan minyak goreng. Ketiga, setelah minyak panas, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Keempat, masukkan telur ayam dan irisan sosis. Kelima, aduk rata semua bumbu yang dimasukkan. Rata, nasi putih dan aduk sampai merata. 7. Kemudian masukkan garam, masako, dan kecap manis. Dan langkah yang terakhir yaitu aduk semuanya sampai merata dan nasi goreng pun siap disajikan. Lalu untuk hasil percobaannya yaitu hasil percobaan pembuatan nasi goreng berhasil dan rasanya sangat nikmat. Nasi goreng yang dihasilkan sangat layak untuk dijual dan bisa dijual dengan harga tinggi. Percobaan seperti ini bisa dilakukan di rumah karena berbagai bahannya mudah ditemukan dan cara pengerjaannya terbilang simpel. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 bertugas menanggapi dari latex laporan percobaan yang dikerjakan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Iya, baik. Saya Meliani dari kelompok 2 akan menanggapi hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Menanggapi ciri kebahasaan teks laporan percobaan, penggunaan bahasa pada teks laporan percobaan sudah baik, diawali dengan penyampaian tujuan percobaan yang cukup bagus, disertai prosedur pelaksanaan percobaan meliputi langkah-langkah pembuatan. Hasil percobaan sudah dicatat dengan teliti dan diakhiri dengan kesimpulan pada akhir laporan teks percobaan. Jadi menurut kelompok 2, hasil pekerjaan kelompok 1 sudah cukup bagus, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sangat baik. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, dari materi pembelajaran dan presentasi yang kita lakukan sebelumnya, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk membuat kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini? Nah, presentasi yang bagus dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk membuat kesimpulannya? Saya, Pak, ingin menyimpulkan. Ya, silakan, Mbak Dian. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu struktur teks laporan percobaan meliputi judul, alat dan bahan, tujuan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Dalam teks laporan percobaan menggunakan kata yang tegas dan kalimat yang aktif. Seperti itu, Pak. Kesimpulan yang bagus dari Mbak Dian. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai cerita fiksi dan non-fiksi. Semoga kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu sebelum pembelajaran besok dimulai. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari kalian semua untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.